Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Praktikum Biokimia kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati. Kali ini kami akan melakukan praktikum biokimia mengenai uji enzim amilase. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Ainun Aziza dengan NIM 119260035, Aulia Khairunisa dengan NIM 119206013, Kamelia Nurzain dengan NIM 119206017, kemudian Fadila Almadewi dengan NIM 119206035, Vanessa Nadia Nursyadila dengan NIM 119206036, dan Fauziania Aulia dengan NIM 119206037. Saya akan membahas mengenai landasan teori. Enzim adalah molekul berupa protein berbentuk bulat atau globular yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida. Enzim berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Keunggulan enzim sebagai biokatalisator antara lain memiliki spesifitas tinggi, mempercepat reaksi kimia tanpa pembentukan produk samping, produktivitas tinggi, dan dapat menghasilkan produk akhir yang tidak terkontaminasi sehingga mengurangi biaya purifikasi dan efek kerusakan lingkungan. Enzim bersifat spesifik baik terhadap substrat yang dikatalisis maupun produk reaksinya. Semua enzim berupa protein yang kadang dilengkapi dengan komponen non-protein yang disebut kofaktor. Kofaktor berupa molekul organik atau koenzim atau ion logam. Apoenzim adalah protein inaktif karena kehilangan kofaktor. Holoenzim adalah enzim yang tersusun dari apoenzim dan kofaktor. Gugus prostetik adalah kofaktor yang terikat dalam enzim. Susah dipisahkan tanpa merusak aktivitasnya, hanya holoenzim yang aktif sebagai katalis. Enzim ini dapat berfungsi di luar sel hidup sebagai katalis biologis secara in vitro. Aktivitas enzimatik terkait dengan struktur protein karena enzim memiliki sisi aktif yang mengikat substrat. Secara umum, enzim pencernaan adalah struktur protein murni, misalnya urease. Pepsin, tripsin, dan kimotripsin dikenal sebagai enzim pencernaan. Lisozim adalah enzim aktif yang ditemukan dalam air mata, air liur, dan putih telur yang mencerna dinding sel berupa bakteri. Struktur lisozim dalam bentuk kristal diamati dalam kristalografi sinar X. Aktivitas enzim ditentukan oleh struktur protein 3 dimensi. Enzim berinteraksi sangat selektif pada substrat yang spesifik. Ikatan yang terjadi antara substrat dengan enzim berupa ikatan non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ionik, hidrofobik, dan interaksi van der Waals. Gugus kimia pada sisi aktif akan berinteraksi dengan gugus pada substrat. Pada posisi yang sesuai selama reaksi, ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat adalah ikatan kovalen. Sisi aktif enzim adalah tempat yang spesifik di mana substrat membentuk ikatan pada enzim. Ilmuwan E. Fischer menyatakan hipotesis yang menjelaskan interaksi spesifitas enzim dan substrat seperti lock and key atau gembok dan kunci. Struktur E dan S tetap selama pengikatan. Struktur E dan S rigid. Spesifitas terjadi hanya karena key yang sesuai dapat dikatalisis atau di-lock dan menghasilkan produk. Hal ini berarti hanya satu substrat yang dapat dikatalisis oleh satu enzim. Akan tetapi hipotesis ini kurang sesuai dengan perkembangan struktur molekul dan konformasi makromolekul. Hipotesis lainnya adalah induced fit model. Beberapa enzim cukup fleksibel untuk berubah bentuk dan ukuran pada sisi aktifnya ketika berinteraksi dengan substrat membentuk konformasi kompleks yang optimal. Hanya substrat yang sesuai yang dapat menyebabkan perubahan konformasi yang dibutuhkan untuk katalisis. Enzim ini mengkatalisis reaksi dimulai dengan migrasi substrat ke sisi aktif enzim membentuk kompleks enzim substrat. Sebelum terbentuk kompleks, molekul substrat paling stabil dan energi pembentukan paling rendah di dalam kompleks molekul berubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi di mana ikatan telah dilemahkan, sehingga energi barrier antara substrat dan produk menjadi lebih kecil. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama substrat, suhu, keasaman, kofaktor, dan inhibitor. Tiap enzim memerlukan suhu dan pH atau tingkat keasaman optimum yang berbeda-beda, karena enzim adalah protein yang dapat mengalami perubahan bentuk jika suhu dan keasaman berubah. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui kerja enzim amilase dan hidrolisis pati dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas atau kerja enzim amilase. Nah, ini dia ada untuk alatnya, ada saliva, betadin, 3 buah wadah, nasi, dan ulekan. Yang pertama itu nasi diulek sampai halus. Nah, kemudian setelah halus, masukkan nasi ke dalam setiap wadah sama rata. Setelah semuanya sudah terisi oleh nasi yang sudah dihaluskan, kita tambahin lagi sedikit lagi agar rata. Setelah itu kita ambil salivanya dan kita tuang ke dalam masing-masing nasi pada wadah sama rata. Setelah itu kita langsung teteskan betadin secukupnya ke dalam setiap nasi sama rata. Setelah meneteskan betadin, lalu kita aduk setiap mangkuk sampai rata. Nah, setelah itu perlakuan pertama yaitu kita simpan bahan ke dalam kulkas dengan suhu ruang kulkas. Kemudian yang kedua yaitu kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian yang terakhir itu kita taruh di suhu ruang. Di sini saya akan melakukan uji enzim amilase pada suhu ruang, air es, dan air didih. Sebelumnya ada alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum kali ini, yaitu ada nasi, sendok, ulekan sebagai alat untuk menghaluskan nasi, betadin, baskom, gelas, saliva, air biasa, dan air es. Pertama, haluskan nasi dengan memberikan sedikit air.
Uji pertama yang akan dilakukan yaitu pada suhu ruang. Pertama, masukkan nasi yang telah dihaluskan pada gelas sebanyak 2 sendok. Kemudian masukkan 1 sendok salpa. Diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, tetesi dengan betadine. Lalu homogenkan. Dan tunggu selama 20 menit serta amati perubahan warnanya. Uji selanjutnya yaitu pada air es. Masukkan nasi sebanyak 2 sendok. Juga tambahkan salpa sebanyak 1 sendok. Setelah itu, masukkan gelas ke baskom yang berisi air es selama 5 menit. Setelah 5 menit, tetesi dengan betadine lalu homogenkan. Tunggu selama 20 menit dan amati perubahan yang terjadi. Dan uji terakhir yaitu pada air didih. Masukkan nasi sebanyak 2 sendok pada gelas. Kemudian salpa 1 sendok. Diamkan selama 5 menit pada air yang mendidih. Kemudian setelah 5 menit tetesi dengan betadine. Lalu dihomogenkan. Kemudian tunggu hingga 20 menit dan amati perubahan warnanya. Setelah semua uji selesai dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Pada suhu ruang terjadi perubahan warna dari ungu pekat menjadi ungu pucat. Pada air es tidak terjadi perubahan warna. Ketika ditetesi dengan betadine berubah menjadi warna ungu pekat dan ketika ditunggu selama 20 menit warnanya tetap sama. Pada air didih terjadi perubahan warna dari warna ungu pekat menjadi warna awal atau warna putih. Berdasarkan hasil praktik yang akan melaksanakan, dapat diketahui bahwa dari ketiga sampel yang diuji dalam berbagai kondisi suhu yang berbeda, yang pertama dalam kondisi suhu ruang, yang kedua diuji dalam kondisi dingin atau dalam es, diisi dengan es, yang ketiga sambil dididihkan sampel tersebut. Sampelnya berupa nasi dan juga air liur. Nah, akan mengujinya adalah enzim amilase, yang dimana menurut Reddy et al, salah satu jenis enzim ini, enzim amilase ini menghidrolisis pati menjadi molekul karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa dan juga glukosa. Nah, di sini kami ingin mengetahui bagaimana aktivitas enzim amilase pada suhu. Aktivitasnya apakah terpengaruh suhu tersebut atau tidak, dan terbukti pada hasilnya. Dalam suhu ruang, enzim amilase mengalami perubahan warna, di mana yang awalnya ungu pekat dari prokaryotit menjadi ungu pucat. Hal ini disebabkan karena ketika suhu dinaikkan sedikit demi sedikit pada suhu ruang, itu suhu normal berkisar 37 derajat, itu merupakan suhu normal atau optimum untuk enzim. Nah, nantinya ketika benturan antara enzim dan juga substrat, itu bentuk kontak antara enzim dan substrat. Nah, akan semakin cepat sehingga akan terbentuk sebuah produk, dan produk yang terbentuk semakin banyak seperti itu. Nah, kejadian ini terjadi sampai suhu optimum. Nah, ketika sudah mencapai suhu optimum, maka akan kembali perlahan menurun kembali. Nah, itu alasan kenapa si enzimnya menjadi berwarna atau si indikator dari prokaryotitnya menjadi berwarna pucat. Lalu yang kedua, di kondisi air es, setelah ditunggu selama 20 menit, itu warnanya tetap tidak terjadi perubahan. Hal ini terjadi dikarenakan pada suhu yang sangat rendah akan menyebabkan terhentinya kerja enzim secara reversibel. Karena dalam keadaan yang tidak terjadi benturan antara molekul enzim dan juga substrat, itu mengakibatkan kompleks dari enzim dan substrat yang sangat penting dalam reaksi enzim enzimatik tidak terbentuk seperti itu, sehingga produk juga tidak terbentuk. Jadi warnanya tetap berwarna ungu pekat seperti itu. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi kerja enzim pada nasi dan reaksi antara nasi dan air tersebut. Jadi tetap amilum seperti itu, tidak terhidrolisis menjadi glukosa seperti itu atau maltosa. Lalu yang ketiga, reaksi pada saat direbus. Nah, untuk yang ini si warna dari sampelnya menjadi warna putih kembali. Hal ini kenapa terjadi? Karena pada suhu yang tinggi lebih dari suhu optimum akan menyebabkan enzim terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Akibat meskipun terjadi benturan antara enzim dan substrat semakin sering, kompleks enzim dan substrat tidak terbentuk karena enzim terdenaturasi seperti itu. Jadi akibatnya pembentukan produk menjadi berkurang atau bahkan tidak sama sekali seperti itu. Jadi denaturasi enzim dapat terjadi irreversibel, terutama bila suhu lingkungan jauh melampaui suhu optimum. Ini dikarenakan pada sampel ditempatkan pada suhu yang sangat panas, yaitu sambil dididihkan seperti itu. Lalu, nah, enzim itu jadi apa sih kesimpulannya? Nah, enzim itu bekerja dengan efektif pada suhu setiap pada suhu yang optimum seperti itu, dan aktivitasnya dapat berkurang jika berada pada kondisi di bawah atau di atas seperti itu. Nah, jika berada pada kondisi di atas atau di bawah tersebut bisa menyebabkan denaturasi atau enzim tidak bekerja. Bahkan pada suhu yang paling rendah sekalipun itu 0 derajat itu dapat menyebabkan kerusakan dari enzim. Nah, lalu suhu optimumnya berapa sih? 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini untuk suhu optimum kerja enzim dari amilase, dan terbukti pada suhu ruang yang menjadi tempat dari suhu optimum tersebut. Nah, ini dapat dilihat itu si warna ungunya menjadi ungu pucat. Hal ini menandakan bahwa amilum bereaksi dengan enzim amilase sehingga terjadinya hidrolisis menghasilkan glukosa yang diperoleh dari nasi. Dipecah menjadi lebih sederhana lagi. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.